Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Novbear. Yes, kali ini saya akan membahas premium Bandai Gelgok Vertex. Gak usah lama-lama, yuk kita langsung lihat kitnya kalau udah selesai dirakit. Let's go! Nah, ini dia Gelgok Vertex kalau sudah selesai dirakit. Yes, bisa teman-teman lihat sendiri kalau ini adalah salah satu premium Bandai yang baik. Kenapa? Karena aksesorisnya dapatnya banyak banget. Damn nice. Nah, gak usah lama-lama, habis ini bakal saya breakdown satu-satu aksesorisnya. Yuk mari di breakdown. Nah, ini dia main body dari Gelgok Vertex. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri, ini dominan warnanya adalah hitam dan merah marun gitu sih. Ya ini ya, cakep sih sumpah. Ini waktu megang udah nggak kayak megang kit jadul. Ya ini boosternya, gila, demen banget, ini keren banget detailnya. Ya ini tampak sampingnya. Nah ini tampak atasnya ya teman-teman. Terus ini tampak bawahnya. Iya, ini harus saya liatin karena teman-teman bisa lihat sendiri detailnya. Itu tadi main bodinya. Ya, habis ini saya akan bahas artikulasi main bodinya. Let's go. Sebelum saya bahas artikulasinya, ada baiknya saya copot dulu ini backpacknya ya, biar gak ngeganggu. Jadi nanti bisa saya jelasin juga artikulasi dari backpacknya. Let's go, kita bahas dulu artikulasi dari main body ini. Dari kepala sih normal sih, kepala mono eye-nya zaman-zaman dahulu kala gitu. Ya ini bisa diputar gini karena nggak ada kerah yang mengganggu. Nah ini ada bisa ke atas terus ke bawah gini. Ya pokoknya bisa begitulah. Ke sampingnya juga cuma mentok gitu karena dari desain kepalanya. Lalu untuk bagian mata, teman-teman bisa copot dulu bagian atasnya ini. Terus tinggal digerakin aja sesuai yang teman-teman mau, dimananya matanya mau ngelihat. Kalau saya sih untuk review ya bagus di tengah dulu sih. Soalnya ya sebenarnya agak susah gitu sih. Ya pokoknya gitu ya. Ini saya tutup dulu. Oke. Next kita bahas ke tangannya. Untuk artikulasi tangan ya ini bisa diputer full 360 derajat. Untuk shouldernya mantep nih, bisa buka tutup kayak gini. Soalnya partnya agak terpisah gitu sih, nggak jadi satu sama tangannya. Nah untuk tangannya bisa diputer kayak gini ya, di lengannya. Terus sikunya ya sayang sekali cuma bisa begini. Ya namanya kit dari moldingan zaman jadul ya. Ya jadi cuma segitu aja, nggak bisa mentok banget. Terus untuk pergelangan tangannya karena ball joint ya, bisa leluasa banget puter-puter gitu. Nah itu untuk artikulasi tangan. Sekarang artikulasi badannya. Nah badan bisa puter-puter gini karena ya agak unik sih strukturnya ini. Kalau teman-teman jarang ngerakit mono eye ya, ini luas banget loh. Kan kalau mono eye itu soalnya rata-rata badannya unik-unik ya, apalagi untuk Gelgok. Nah itu bisa geraknya di joinnya gitu karena ada join yang berbeda gitu di dalam badannya. Nah ini untuk pinggang bisa diputar gini karena nggak ada skirt yang sangat mengganggu. Pokoknya artikulasi badannya tuh mantep banget, mantep parah. Nah lanjut ke skirtnya. Di skirtnya ini bisa dibuka sih. Fungsinya atau tujuannya apa? Biar enggak ngeganggu artikulasi dari kakinya. Nah ini bisa teman-teman buka sampai segini. Yes. Terus bisa dibalikin untuk ditutup lagi, jadi bisa kenceng. Nah ini harus saya liatin banget sih. Lihat, ini detailnya gila, cakep parah. Hey, untuk thrusternya itu bisa sangat detail banget loh, hampir sama kayak MG gitu sih. Jadi ini harus dibuka biar bisa kelihatan gitu.
Nah, untuk ngejelasin artikulasi kaki emang harus saya buka ya biar kita bisa tahu, karena ini ball joint di situnya. Jadi di situ ball joint bisa ke depan mentoknya kayak gini karena mentok sama skirt. Yang belakang ya sayang sekali karena skirtnya nggak bisa digerakin ke belakang ya. Ya jadinya mentoknya cuma segitu aja. Ya ini sangat disayangin sih sebenarnya kalau dari artikulasi ya. Cuma ya ngapain juga sih mau ke belakang banget kakinya. Nah ini kalau skirt ditutup, terus ini lututnya saya gerakin dia kepentok sama skirt. Nah ini joinnya ada dua di atas sama bawah, jadi double join gitu. Jadi nah kalau ditekukin bisa kayak gini, mentoknya segini. Ya lumayan luas sih ini untuk kit yang desainnya ombre banget ya. Ya pokoknya ini bisa luasnya kayak gitu. Terus ini di kaki, jadi di kaki tuh kayak ada join gimana ya ngejelasinnya, bentuknya L gitu. Jadi bener-bener ke separasi antara kaki sama pergelangan kakinya. Jadi artikulasinya bisa luas banget. Itu tadi artikulasi untuk kakinya. Oh ya, ada lagi yang pengen saya tunjukin dari tadi, udah gatel banget pokoknya pengen tunjukin, yaitu ini. Iya, ini detailnya ganteng bener loh. Lihat, sayang kesembunyi sih detail ini. Nah ini detailnya ngeri, gila, sedep parah. Nah ini tadi penjelasan dari Gelgok bodinya ya. Lanjutin ke vertexnya atau ya backpacknya, ya pokoknya yang bikin dia vertex. Nah ini ball joint gitu, tapi kayak dimasukinnya kayak L gitu sih. Nah terus ini nih, ini salah satu gimmick yang menarik yaitu missile pod. Nah bisa teman-teman buka terus bisa ditutup lagi. Sayangnya ya gitu. Oke, ini salah satu sayangnya, yaitu missile podnya bukan yang kayak sendi bisa buka tutup gitu. Jadi bukanya harus manual gitu sih. Nah ini dari boosternya. Yes, boosternya ini dari Regelgu ya. Ya ini ada artikulasi bisa putar gini, terus bisa depan belakang gini. Atasnya mentok kayak gini, bawahnya ya kepentok sih, jadi gak bisa ke bawah. Nah lanjutin ya, pokoknya ini bisa diputer gini. Terus dua-duanya sih, iyalah kamu satu doang beda dong. Ya pokoknya ini backpack ganteng. Fix, ini backpack ganteng parah. Oke, next kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu aksesorisnya. Ya ini ada dua kepal tangan yang udah saya pasang, salah satu aksesoris pertamanya. Yang berikutnya ada tangan untuk megang rifle atau ya semua senjatanya yang dia punya. Lalu yang berikutnya ya ini ada yang tangan kiri. Cuma sayangnya padnya itu harus tukeran. Jadi padnya nggak dikasih komplit ya. Yang diminusin itu sih. Lanjut next ada open handnya di tangan kiri. Ya ini cuma buat tangan kiri aja. Kalau dua-duanya juga aneh sih, nanti jadi kayak Iron Man malah. Oke, next ke aksesoris berikutnya yaitu rifle-nya. Ini rifle yang ya rifle umumnya Gelgok sih. Rifle bawaan Gelgok adalah. Ya pokoknya itu. Nah ini detailnya juga udah oke banget. Tapi bisa temen-temen detailing lagi atau cat lagi biar lebih sedep. Soalnya detailnya udah cakep banget sih. Next kita ada weapon lagi yaitu ini. Ini tuh semacam apa ya, rifle juga, cuma kayak dia lebih powerful dari yang sebelumnya gitu. Larasnya lebih panjang dan ada sensornya. Ya pokoknya lebih bagus lah dari yang tadi. Lebih powerful. Next ada lagi senjatanya ini. Nah ini senjatanya itu dari Jakdoga, kayak beam Gatling atau ya pokoknya kayak gitu deh. Ini yang jelas senjatanya dari Jakdoga. Ya detailnya juga lumayan bagus sih. Ya rata-rata HGUC itu sebenarnya detailnya bagus-bagus, cuma karena tua jadinya agak gimana gitu plastiknya. Nah ini ada artikulasi di sininya. Gitu aja artikulasinya. Next ada bazooka. Bazookanya ini bukan bazooka yang gede-gede banget sih.
Atau mungkin bisa saya bilang ini kayak grenade launcher. Nah, ini ada artikulasi di sini bisa diputer untuk pegangannya. Ya, artikulasinya cuma di situ aja sih. Dan ya ini ya lumayan lah. Detailnya lumayan banget sih ini untuk senjata. Yes, next aksesoris yaitu shield. Ya, ini Riot Shieldnya emang khas banget buat shieldnya Gelgok ya. Ya, ini ada kayak joint mail gitu buat dipasang di tangan. Terus di sini ada kayak untuk masang senjata melee weaponnya, yaitu beamnya ini ya, beam spear atau javelin. Ya, pokoknya itu senjatanya yang khas banget lah buat Gelgok. Bisa ditaruh di sini ya, jadi emang cakep banget. Dan ini, aduh, ini kenapa nyangkut? Bentar, oke. Nah, ini aksesoris yang berikutnya yaitu beam javelin. Kita dapat 2 beam efek clear gitu. Warnanya biru ya. Kalau yang di Gelgok lama kan warnanya kuning tuh. Di dia warnanya biru clear kayak gini. Clearnya tuh lumayan cakep sih warnanya. Jarang-jarang gitu dipakai di Bandai. Ya, ini kalau udah dipakai cakep parah sih. Iya, ini beamnya bisa di store atau disimpan di yang belakang sini. Jadi bisa teman-teman taruh di sini. Yes, seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau naruhnya di belakang shieldnya. Oke, kita lanjut ke next bahasan. Let's go. Yes, kita masuk ke sesi pembahasan berikutnya yang paling saya sukai, yaitu adalah artikulasi dan pose-pose. Ya, ini pose pertama yaitu pose berdiri, dan bisa teman-teman lihat. Yes, ini ganteng banget. Ya, kalau buat saya pribadi sih ini ganteng banget ya. Ya, namanya juga preferensi atau selera ya, beda-beda. Yes, dan ini sangat kokoh. Walaupun backpacknya kayaknya kelihatan berat, tapi enggak. Let's go. Nah, untuk next post ini bakal saya post langsung live gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu gimana sih kalau saya lagi mau ngepost. Nah, ini saya mau ngepost kayak dia lagi mau nerima serangan gitu sih. Kayak mau nahan serangan, jadi pakai shieldnya gitu. Terus dia udah mau bersiap untuk nerima serangannya gitu. Nah, ini kepala digerakin sini. Oh ya, pokoknya kalau saya mau ngepost itu saya imajinasiin dulu dan saya bayangin gimana kalau saya sendiri yang meragain posenya, bakal aneh atau enggak. Kalau udah baru deh diimplementasikan di gunpla-nya. Ya, intinya kurang lebih kayak gitu ya. Pokoknya let it flow aja. Nah, kurang lebih kayak gini sih posenya. Bentar, tapi kayaknya ini shieldnya kurang dinamik gitu, terlalu basic. Ya, pokoknya gini. Oke. Cukup sih sepertinya. Nah, ini pose yang pertama. Yaitu dia berusaha untuk bertahan ya, kayak mau nerima serangan gitu. Kayak gini posenya. Ya, untuk next post ini agak nyebelin. Kenapa nyebelinnya? Karena ini beam javelinnya itu terlalu ramping buat tangannya, jadi nggak mau ngeklop gitu sih. Cuma ya kalau bisa teman-teman akalin bisa lah, jadi kayak saya gini. Ya, kurang lebih dia kayak lagi mau pakai javelinnya gitu, mau bersiap menyerang. Cuma ya minusnya itu tadi sih, agak down banget sih. Next ya, ini waktu udah di udara. Yes, pose itu paling bagus kalau teman-teman punya action base atau stand base. Nah, karena ini nggak bisa diklopin ke 3 mili di bawahnya, aduh kan kesenggol. Jadi saya pakai capit. Karena ya bawahnya Gelgok ini dia bisanya pakai action base 2, yang mana itu slotnya kayak minus gitu bentuknya. Ya, untuk next pose dari saya ini adalah pose kayak lagi mau bersiap nembak ya. Ya, kita lanjut yuk, let's go. Nah, untuk perbandingan gedenya, yang pertama saya akan bandingin sama RG Gundam Mark II.
Nah, yang berikutnya ada HG Cosmic Era Dagger L. Ya, ini kit akan saya review sih, jadi tungguin aja. Nah, yang berikutnya ini ada SD Generation Big Zam yang nggak terlalu big. Lanjut. Yang berikutnya ada Figurize Kamen Rider Decade yang udah pernah saya review. Ya, lumayan tingginya hampir sama sih. Ya, itu tadi ya teman-teman, sedikit review saya dari HGUC Gilgok Vertex. Ya, untuk looksnya sih menurut saya bagus banget ya ini ya. Kayak apa ya, detailnya tuh dapat semua. Cuma sayangnya detail-detail yang dia punya itu ketutup sama armor-armornya. Jadi teman-teman harus kayak apa ya modelnya, harus bener-bener ngelihat di dalamnya atau beneran ngerakit duluan. Jadi biar kita tahu dia itu punya detail apa aja. Yang terutama ada di thruster-thruster yang tersembunyi di skirt, di belakang kakinya, terus di backpack apalagi. Walaupun ya pasti terlihat sih, cuma kalau cuma ngelihat dari sisi depan nggak bakal kelihatan juga gitu. Nah, untuk plusnya lagi itu adalah bahan plastiknya. Ya, ini walaupun pakai moldingan yang lama, tapi waktu ngerakit experience-nya enak banget karena plastiknya gampang banget dibersihinnya. Alias bukan pakai plastik jadul ya. Pokoknya ya enak lah waktu ngerakitnya. Nah, untuk artikulasi sendiri udah ya oke banget sih, lebih di atas standar lah yang jelas. Dia bisa pose-pose yang lumayan dinamis yang saya suka. Pokoknya itu sih. Untuk minusnya sendiri itu yang pertama saya yang nggak suka itu dia apa ya, bawahnya itu bukan 3 mili buletan gitu, bukan, melainkan bener-bener dia action base-nya bisanya buat action base 2 yang colokannya itu bentuknya kayak minus gitu sih, yang panjang itu. Yang bikin sebel itu sih. Sama di senjata aksesoris javelinnya itu nggak pas banget sama bolongan tangannya yang gede. Jadi longgar banget dan jadi agak susah waktu moseinnya. Cuma kalau udah bisa ngeposeinnya sih ya jadinya mantep banget juga sih. Tapi ya gitu deh, perjuangan. Ya, sekian itu tadi review dari saya. Like, subscribe, komen. Sampai ketemu di next video. Bye bye.